Carlos ditarik untuk duduk kembali dan dia sekali lagi melewatkan kesempatan untuk melihat orang itu dengan jelas. Dia sangat marah tetapi tidak bisa meluapkan amarahnya. Semua yang dilakukan Sanjaya semata-mata untuk melindungi keselamatannya. Tuan Besar mengerutkan alisnya dan menatap Carlos. Hatinya menjadi tidak tenang. Sesampainya di rumah, Carlos dan Carla membawa Roxy menunggu di depan rumah. Ketika mereka melihat mobil masuk, keduanya segera bergegas berlari menghampiri. "Gak Carlos! Gak Carlos!" Carlos turun dari mobil. Ketika belum berdiri tegak, Carla segera bergegas memeluknya erat-erat, mengatupkan mulut kecilnya dan menangis dengan keras. "Kak Carlos, apa kakak sudah tidak menginginkan kami lagi? Kenapa kabur dari rumah? Kakak mau kemana? Kakak sudah berjanji pada mami akan menjaga aku dan Kak Carlos." Mendengar perkataan itu, Carlos tidak kuasa menahan kesedihannya dan segera memeluk Carla, menepuk pundaknya dengan lembut dan menghiburnya. "Carla, sudah, jangan menangis. Aku bukannya ingin kabur dari rumah. Aku hanya..." "Kakak, tidak boleh bertindak seperti ini lagi. Tahu tidak?" Carlos mengerucutkan mulutnya, matanya memerah dan berkata dengan tersedak-sedak, "Kakak menakutiku dan Carla. Jika ada masalah, seharusnya kakak mendiskusikannya dengan kami. Kita kan saudara kembar. Tidak peduli pergi kemanapun, kita harus tetap bersama." "Aku mengerti, maaf." Carlos merasa sangat bersalah. Selama ini dia selalu bertindak seorang diri. Alasan utamanya karena dia ingin Carlos dan Carla bisa hidup dengan polos dan sederhana tanpa harus banyak berpikir banyak seperti dia. Kedua, dia juga tidak ingin mereka berada dalam bahaya. "Sudah, ayo semuanya masuk ke dalam." Melihat adegan ini, Tuan Besar semakin mengerutkan kening. Meskipun ketiga anak ini memiliki kepribadian yang berbeda, tapi mereka selalu punya satu perasaan. Jika salah satu dari mereka memiliki emosi negatif, itu akan mempengaruhi dua lainnya. Mengurus masalah ini tidak terasa waktu sudah siang. Mereka jadi tidak ikut menghadiri perayaan peringatan ulang tahun sekolah. Tuan Besar menyuruh orang dapur menyiapkan makan siang untuk anak-anak, kemudian memanggil Carlos ke ruang kerja. Dia ingin berbicara baik-baik dengannya. Tuan Besar bertanya padanya apakah burung elang di hari itu membuatnya takut. Dia menjawab tidak. Kemudian Tuan Besar bertanya lagi, apakah karena Victoria tinggal di rumah sehingga membuatnya tidak nyaman dan membuatnya berpikir ingin menenangkan diri seorang diri. Dia juga menjawab tidak. Tidak peduli bagaimanapun cara Tuan Besar untuk memancingnya berbicara, Carlos tetap bersikeras berkata bahwa dia sedang mencari robot merpatinya dan tidak memiliki pemikiran lainnya. Tuan Besar sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menyerah dan menyuruh Carlos kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Carlos kembali ke kamarnya. Dia segera menyalakan tablet dan memutar video pernikahan papi dan maminya waktu itu. Kemudian dia memperbesar tangan maminya yang mengenakan cincin kawin, lalu mengeluarkan cincin emas hitam dari tas sekolahnya dan membandingkannya dengan teliti. "Rupanya benar. Ini adalah cincin pernikahan mami." Penemuan ini membuat Carlos menjadi sangat bersemangat dan dia selangkah lebih dekat dengan keberhasilannya. Selanjutnya, jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu wanita dari tuan rumah di villa sisi utara itu, dia bisa bertanya padanya tentang keberadaan maminya. Namun
Namun kejadian hari itu telah menimbulkan kewaspadaan bagi pihak lawan. Mungkin lain kali dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Carlos membuka tirai kamar dan melihat keluar. Rupanya kakek buyut mengirim beberapa orang untuk datang. Sekarang di kediaman rumah keluarga Wellens, di setiap meter dijaga oleh seorang pengawal. Masing-masing dari ketiga anak itu memiliki 4 orang pengawal yang bertugas bergiliran kemanapun mereka pergi. Pengawal itu tidak akan pernah pergi dan terus mengikuti mereka. Carlos merasa khawatir. Tiba-tiba dari depan pintu terdengar suara ketukan. Kemudian terdengar suara Carlos dan Carla. "Kak Carlos, aku Carlos. Aku membawakanmu makanan. Apa boleh masuk?" "Kak Carlos, aku Carla. Aku juga ingin masuk." Carlos segera menyimpan cincinnya, kemudian berjalan untuk membukakan pintu. "Masuklah." "Terima kasih." Carlos mendorong kereta makanan. Di dalamnya terdapat beberapa makanan ringan ala kanton dan makanan penutup yang lezat. Carla memeluk Roxy. Wajahnya yang kecil masih nampak merah karena menangis sebelumnya. "Duduklah." Carlos menyingkirkan baju yang ada di sofa. Keduanya duduk. Carlos bertanya dengan marah. "Kak Carlos, sebenarnya apa yang kakak lakukan? Apa kakak sedang menyembunyikan sesuatu?" Carlos tercengang ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka Carlos akan menyadarinya. Dia selalu merasa bahwa Carlos adalah pria yang tak berperasaan, yang hanya tahu makan, minum, dan melihat gadis-gadis cantik sepanjang hari. "Kak Carlos, tidak perlu khawatir. Kami sudah menyuruh kakak-kakak pelayan di luar untuk pergi. Tidak akan ada orang yang mendengar pembicaraan kita." Carla mengecilkan suaranya dan berbisik, "Jika masih khawatir, kita bisa berbicara dengan suara pelan." "Betul, kakak punya rahasia apa?" Carlos mengerutkan kening dengan wajah serius. "Kita bertiga jatuh pemikiran. Jika ada masalah, harus dihadapi bersama." Carlos memikirkan dengan seksama. Benar juga, mungkin masalah yang lainnya mereka belum tentu akan mendengarkannya, tapi jika berkaitan dengan maminya, mereka pasti akan mendengarkannya. Terlebih lagi sekarang kakek buyut mengawasinya dengan sangat ketat. Jika dia ingin kabur keluar seorang diri untuk mencari informasi tentang maminya, itu sudah tidak mungkin kecuali Carlos dan Carla membantunya. Bagaimanapun di mata kakek buyut, mereka berdua adalah anak yang paling patuh dan baik. Mereka melakukan sesuatu, kakek buyut pasti tidak akan mencurigai mereka. Selain itu, mami bukan miliknya seorang. Mereka bertiga harus bekerja sama untuk mencari mami bersama-sama. Dengan demikian, kemungkinan keberhasilan akan lebih besar. Memikirkan hal ini, Carlos bangkit berdiri, kemudian mengunci pintu dan menutup jendela. Carlos dan Carlos saling menatap dan mereka sedikit gugup. Carlos bertanya dengan cemas, "Kak Carlos, apa kakak benar-benar punya rahasia?" "Rahasia apa? Apa kakak ingin pergi berpetualang?" Yang ada di dalam benak Carla adalah Carlos ingin membawa mereka pergi berpetualang seperti Pirates of Caribbean. Carlos tidak menjawab. Mereka hanya mengeluarkan cincin dari dalam laci dan bertanya dengan misterius, "Carlos, Carla, apa kalian kenal benda ini?" "Ini cincin pernikahan." Carlos dan Carla mendekat untuk mengamatinya dengan cermat. Kemudian mereka berbisik, "Ini sedikit mirip dengan cincin papi." "Bukan, ini cincin wanita. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat." "Kalian lihat ini lagi."
Carlos menunjukkan layar komputer di depan mereka, membuka video pernikahan papi dan mami, menunjuk jari manis kanan mami dan berkata, "Apa kalian sudah mengerti?" "Astaga, cincin ini terlihat seperti cincin pernikahan mami." Carla mengambil cincin itu dan melihatnya dengan cermat. "Apa mungkin ini cincin mami?" Carlos bertanya dengan ragu. "Benar?" Carlos mengangguk. "Hah?" Carlos dan Carla melebarkan mata mereka dengan takjub, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Beberapa saat kemudian mereka berdua kembali sadar dan mereka bertanya dengan antusias, "Apa yang terjadi? Apa mami membelikan cincin itu pada kakak sebelum mami pergi?" "Bukan, aku belum pernah melihat kakak mengeluarkannya sebelumnya. Mungkinkah?" Carla baru berbicara setengah, kemudian dia langsung tertegun, matanya melebar keheranan dan dia menatap Carlos dengan tak percaya. "Mami sudah kembali." "Kak Carlos, apa mami benar-benar sudah kembali?" Carlos meraih tangan Carlos dan bertanya dengan sepenuh semangat, "Cepat katakan." "Iya, aku ingin tahu." Carla menarik lengan baju Carlos dan mendesaknya dengan cemas. "Sebenarnya, apa yang terjadi?" "Apa kalian masih ingat elang itu?" Carlos mulai bercerita. "Cincin ini ada di kakinya." "Hah?" Carlos dan Carla sangat terkejut. "Jadi begini." Carlos memberitahu mereka secara rinci apa yang terjadi. Ketika keduanya mendengarnya, mereka sangat antusias. Carlos berkata, "Pantas saja kakak sengaja menyelinap pagi hari ini. Aku pikir kakak marah karena bibi Victoria tinggal di rumah. Jadi pura-pura kabur untuk menakuti kakek buyut. Bahkan aku tadi membantumu." "Kak Carlos, lalu bagaimana dengan elang itu sekarang?" Carla bertanya dengan cemas. "Apa mami tinggal di Villa Cici Utara?" "Aku tidak tahu. Kalaupun mami tidak ada di sana, orang-orang di sana pasti tahu informasi keberadaan mami." Carlos berkata dengan sungguh-sungguh. "Sekarang kita harus menemukan cara untuk menyelinap ke sana dan mencari petunjuk tentang keberadaan mami." "Iya." Carlos menganggukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan berapi-api, "Kak Carlos, jika kita bertiga saling membantu dan mengerahkan segala upaya, kita pasti bisa menemukan mami." "Betul, jika kita bertiga bersatu, mami pasti bisa pulang lebih cepat." Carla mengulurkan tangan mungilnya. Carlos dan Carlos sama-sama mengulurkan tangannya di atas tangan Carla. Ketiganya bersumpah untuk menemukan maminya. Roxy terburu-buru terbang menghampiri mereka, mengulurkan cakarnya, menaruhnya di atas tangan mereka. 3 tangan, 1 cakar saling bergabung menjadi satu seperti kekuatan sekutu. "Kak Carlos, kapan kita bergerak?" Carlos penuh dengan antusiasme sangat bersemangat. "Lain kali, kakak harus melibatkan kita berdua. Tidak boleh bergerak sendirian." Carla menyodongkan dirinya, dia takut ditinggal. "Untuk sementara ini, kita belum bisa bergerak." Carlos menyimpan cincin itu dengan hati-hati. "Hari ini, aku sudah bertindak gegabah, memancing perhatian musuh. Kakek buyut sudah mengirimkan banyak orang ke sini untuk mengawasiku. Beberapa hari ini, kita mungkin tidak bisa bergerak." "Terus, bagaimana?" Carlos bertanya dengan tergesa-gesa.
Tunggu beberapa hari lagi. Carlos mengerutkan kening dan menganalisis dengan detail. Sekarang ada kakek buyut. Kita tidak bisa bergerak sembarangan. Jika kakek buyut tahu keberadaan Mami, itu sangat merepotkan. Dia tidak menyelesaikan perkataannya. Jika keberadaan Mami diketahui oleh kakek buyut, takutnya ia akan menggunakan segala cara untuk mengirim Mami pergi lagi. Lalu harus menunggu berapa lama? Raut wajah Carla berubah menjadi muram. Ia mengerutkan bibir kecilnya dengan sedih. Aku jangan merindukan Mami. Ingin cepat bertemu dengan Mami dan Nenek. Aku juga. Carlos mengingat Mami dan Nenek. Ia tidak dapat menahan rasa sedihnya. Aku tidak tahu apa selama 2 tahun ini mereka baik-baik saja di luar sana. Aku berharap mereka bisa pulang secepatnya. Aku lihat Papi sudah terus-terusan membuat kakek kejal. Papi seharusnya sedang memikirkan segala macam cara agar kakek bisa cepatnya pulang ke negara Maple. Jadi, kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Papi pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Tunggu sampai kakek pulang ke negara Maple, kita bisa mulai bergerak. Carlos berpikir secara menyeluruh, sedikit pun tidak mirip dengan seorang anak berumur 6 tahun. Beberapa hari ini, kita makan, tidur, dan pergi sekolah dengan tenang dulu. Jangan memikirkan apapun, jangan katakan apapun. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui rahasia ini. Mengerti? Mengerti? Carlos dan Carla menganggukkan kepala. Roxy juga ikut menganggukkan kepala. Mengerti? Mengerti? Kita pilih nama dulu. Carlos berkata dengan antusias. Bagaimana jika tim investigasi Tio, tugas rahasia kita dinamakan Proyek Mami? Carlos, kamu terlalu banyak baca komik. Carlos tidak tahu harus setuju atau tidak. Dengan begini akan lebih meyakinkan, Carlos berkata dengan penuh semangat. Kak Carlos, ayo sini. Aku benar-benar salut padamu. Carlos tidak berdaya. Ketiga orang ini kembali mengulurkan tangan dengan antusias berseru. Tim investasi Kio, proyek Mami resmi diluncurkan. Daniel sedang dalam perjalanan pulang, lalu Thomas menelpon. Dia mengatakan bahwa Carlos sudah ditemukan dan semuanya sudah diatasi dengan baik. Kemudian Daniel menyuruh Hartono berputar balik kembali ke kantor. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Moore menyebarkan berita peresmian proyek Ocean Wheel Kota Bunaken secara besar-besaran dan menjadi berita utama di media seluruh negeri. Akibatnya para pemegang saham ketar-ketir mereka khawatir keluarga Moore akan mempengaruhi perilisan produk teknologi terbaru Skywheel. Daniel sibuk mengurus hal ini. Selain itu, proyek stadion kerjasamanya dengan Duke Louis juga sudah mulai digarap. Daniel begitu sibuk hingga ia bingung dan kehilangan arah. Setiap hari, ia hanya bolak-balik kantor dan lokasi proyek. Ia harus mempromosikan produk terbaru Skywheel sebelum proyek Ocean Wheel Kota Bunaken dirilis agar nantinya ia dapat bersaing dengan proyek Ocean Wheel Kota Bunaken. Jika tidak, antusiasme pelanggan akan direbut oleh mereka. Namun kalimat terakhir yang dikatakan Thomas melalui telepon membuat Daniel sakit kepala. Tuan besar, hampir saja bertemu dengan Nona Tracy Moore. Untungnya saya langsung membawa mereka pergi dan saya merasa sikap Tuan Muda Carlos sedikit aneh. Dia seperti menyadari sesuatu. Ia terus menatap ke arah Nona Tracy saat ia berjalan pergi. Apa? Daniel mengerutkan kening.
Carlos sudah melihat maminya? Tidak, Thomas menjawab dengan yakin. Saya menghalanginya. Seharusnya dia tidak bisa melihat wajah Nona Tresimor. Apa maksud dari seharusnya? Daniel bertanya dengan marah. Maaf, saya tidak becus bekerja. Thomas merasa sangat bersalah, namun ia juga tidak berani membantah. Tuan Daniel, tenanglah. Ryan berada di sampingnya menasihati. Masalah ini mungkin dapat dirahasiakan sementara, namun tidak dapat dirahasiakan dari seluruh dunia. Meskipun orang-orang dari Villa Utara dan Villa Selatan tidak saling bertemu, namun saat upacara peresmian proyek Oceanville Kota Bunaken, Nona Tresimor pasti akan muncul di publik. Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa dia telah kembali. Mendengar perkataan ini, Daniel mengerutkan keningnya dan bertanya, kapan upacara peresmian itu? Tanggal 13 bulan depan. Ryan menjawabnya dengan cepat. Hari ini sudah tanggal 29. Dengan kata lain, kita masih punya waktu 16 hari. Daniel mengetuk-ngetuk kursi kulitnya sambil berpikir. Dia tiba-tiba berkata dengan Thomas yang berada di seberang telepon, coba tanya Victoria, bagaimana keadaannya? Jika sudah lebih baik, ajak dia makan bersama malam ini. Hah? Thomas tertegun sejenak lalu terburu-buru menjawab, baik, akan saya tanyakan. Nanti akan saya infokan kembali. Daniel mematikan telepon, raut wajah penuh keseriusan. Ia harus secepat mungkin membiarkan Tuan Besar kembali ke negara Maple. Dengan begini ia baru bisa menyelesaikan semua masalah dengan tenang. Jangan khawatir, kita masih punya banyak waktu. Semuanya pasti dapat diselesaikan. Pada saat bersamaan, Thomas juga menelpon. Nona Victoria masih kurang sehat, ia tidak bisa keluar. Daniel merasa sedikit aneh. Selama ini ia mengira meskipun Victoria harus merangkak agar dapat makan malam dengannya, ia tetap akan bersedia untuk merangkak pergi, tapi tak disangka ia malah menolak ajakannya. Baiklah, Daniel mengakhiri panggilannya. Nona Victoria terluka sangat parah. Saya kemarin menjenguknya, ia tidak bisa bangun dari tempat tidur, apalagi pergi makan malam. Ryan menjelaskan, kita bicarakan lagi nanti, kita urus perkara bisnis dulu. Baik. Daniel sibuk seharian, ia menolak berkumpul dengan rekan bisnis lainnya di malam hari. Ia ingin pulang secepatnya menemani anak-anak, namun saat ia sampai ke rumah jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Saat baru masuk ke dalam rumah, ia melihat Tuan Besar sedang bermain catur dan minum teh bersama Victoria di ruang tamu. Suasana hati Tuan Besar sangat baik, ia tersenyum hangat. Victoria, keterampilan caturmu sungguh bagus. Kamu adalah orang kedua yang bisa sabar menemaniku bermain catur, dan juga orang yang selalu bisa mengalahkanku. Victoria meletakkan bidak caturnya. Ia menjawab dengan bahasa isyarat. Apa yang pertama adalah Daniel? Bukan. Tuan Besar menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas. Ibunya Daniel. Victoria tertegun sejenak, lalu ia buru-buru minta maaf. Maaf, aku tidak seharusnya mengungkit hal yang menyakitkan. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Saat Tuan Besar berbicara, ia baru menyadari Daniel sudah berjalan masuk ke dalam. Raut wajah ramah dan santainya berubah. Dalam sekejap menghilang, ia bertanya tanpa ekspresi, "Kenapa pulang begitu malam?" Ini sudah termasuk cepat. Daniel langsung berjalan naik ke atas. Saat baru jalan beberapa langkah, ia terpikirkan sesuatu. Ia menoleh dan bertanya, "Apa kalian lapar? Mau makan camilan malam bersama?" Tuan Besar yang sedang minum teh tertegun mendengar perkataan ini. Ia sudah terbiasa dengan sikap Daniel yang dingin, tapi dia malah tiba-tiba berinisiatif mengajak mereka makan malam. Tuan Besar merasa sedikit heran. Oke, kebetulan sekali.
Aku juga lapar. Victoria tersenyum dan memberikan isyarat tangan. Bibi Riana, Daniel menginstruksikan. Tolong siapkan camilan malam. Aku ke atas ganti baju dulu, lalu turun ke bawah. Baik, Tuan Daniel. Bibi Riana secepatnya pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Daniel melangkah cepat naik ke atas. Tuan besar melihat punggungnya, lalu menatap Victoria. Ia bertanya menyelidiki. Victoria, apa dalam 2 hari ini Daniel ada mencarimu? Hari ini dia mengajakku makan malam bersama. Aku masih kurang begitu sehat, jadi menolak ajakannya. Victoria menjawab dengan isyarat tangan. Benarkah? Tuan besar sangat senang. Berarti hubungan kalian berdua ada kemajuan.